Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Debt Collector 2. Film ini merupakan sequel film Debt Collector yang pertama, yang sudah pernah saya ceritakan pada video sebelumnya. Film ini masih bercerita tentang mantan tentara dan guru bela diri yang beralih profesi menjadi pekerja penagih hutang kepada para bos mafia berbahaya. Namun cerita kali ini semakin seru karena dibalut dengan aksi balas dendam oleh musuh berbahaya dari masa lalu. Tidak usah berlama-lama, sebaiknya langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film diawali di sebuah bar. Di sana terlihat sekumpulan preman tengah membuat onar. Seorang pria bernama Martin merasa terganggu dengan ulah mereka. Martin yang juga merupakan penjaga bar itu berusaha untuk melerai mereka semua. Akan tetapi mereka malah memaki Martin dan menantangnya berkelahi. Martin yang sudah terlanjur emosi tanpa ragu meladeni para berandalan itu. Aksi baku hantam tersebut disaksikan oleh Sue yang merupakan teman lama Martin. Martin memang berhasil memberi mereka pelajaran berharga. Namun pemilik bar menjadi kesal karena tindakan Martin tersebut telah menyebabkan properti di bar itu menjadi rusak. Alhasil Martin pun dipecat hari itu juga. Martin dan Sue lantas meninggalkan bar tersebut. Di sini Martin tidak menyangka kalau Sue masih hidup, karena sebelum ini Sue telah ditembak berkali-kali oleh sekelompok mafia saat dulu mereka berdua sama-sama bekerja sebagai debt collector. Sambil makan di sebuah kafe, Sue menjelaskan kepada Martin kenapa ia masih hidup. Ternyata saat itu Martin sempat diselamatkan oleh Tommy yang merupakan mantan bos mereka berdua. Tujuan Sue menemui Martin tak lain adalah mengajaknya untuk kembali menjadi partner bekerja sebagai penagih hutang kepada para mafia. Namun Martin masih trauma dengan pekerjaan tersebut, pekerjaan yang hampir saja membuat nyawanya melayang. Martin pun lantas menolak tawaran dari Sue secara baik-baik. Akan tetapi Sue terus-menerus membujuk Martin. Ia berkata kalau pekerjaan kali ini jauh lebih ringan dari sebelumnya, di mana mereka hanya akan menagih hutang dari 3 orang target saja. Namun setelah mendengar gaji yang lebih besar dari biasanya, Martin pun akhirnya tertarik menjadi partner Sue kembali dalam bekerja sebagai debt collector, mengingat saat ini ia sedang pengangguran dan sangat butuh uang. Saat ingin masuk ke dalam mobil, Sue sempat melihat mobil hitam seperti memantau mereka berdua. Namun Sue tidak menghiraukannya. Di dalam mobil, Sue menunjukkan daftar orang yang akan mereka tagih, dimulai dari tempat yang paling jauh. Orang pertama yang akan mereka tagih adalah seorang wanita bernama Marisa. Diketahui kalau Marisa adalah bos mafia asal Italia. Tidak hanya cantik, Marisa juga terkenal akan kekejamannya. Di masa mudanya dulu ia pernah membantai satu keluarga mafia sekaligus. Yang paling mengejutkan adalah ternyata Marisa adalah mantan pacar Sue. Setelah cukup jauh berkendara, mereka berdua lalu berhenti untuk mengisi bensin. Di sana Sue menyadari kalau mobil hitam yang tadi terus mengikuti mobil mereka sampai ke sini. Pemilik mobil hitam tersebut ternyata adalah pria kembar. Martin yang penasaran mencoba bertanya kepada mereka berdua. Namun si kembar itu malah mengeluarkan senapannya dengan maksud menakut-nakuti. Martin yang tidak ingin terlibat masalah lantas masuk lagi ke dalam mobil dan menceritakan hal itu kepada Sue. Ternyata Sue tahu perihal si kembar yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Akan tetapi Sue tak menghiraukannya. Ia yakin kalau si kembar tersebut sengaja diutus oleh bosnya untuk memantau pekerjaan Sue. Mereka pun lantas melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai ke klub malam milik Marisa. Kedatangan mereka disambut oleh anak buah Marisa. Martin dan Sue langsung dibawa menemui sang bos yang kini sudah berumur. Di sini Marisa menyambut kedatangan Martin dan Sue dengan sangat hangat.
terutama Su yang merupakan mantan pacarnya. Su yang tahu akan kekejaman Marissa di masa lalu, ia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menyinggung perasaan si bos mafia tersebut. Namun Martin justru sebaliknya. Tanpa basa-basi ia langsung menyatakan tujuan mereka, yang tak lain untuk menagih hutang. Untung saja sikap Martin tak membuat Marissa kesal, di mana ternyata Marissa sudah menyiapkan uang tersebut. Setelah mendapatkan uang tagihan itu, Martin dan Su langsung meninggalkan klub tersebut. Namun sebelum pergi, Marissa sempat memberi Su ciuman terakhir. Di dalam mobil, Martin sempat menyatakan keheranannya, mengapa begitu mudah menagih uang kepada Marissa. Padahal dulu setiap kali menagih hutang kepada bos mafia, pasti diwarnai baku tembak dan juga baku hantam. Lalu tak lama kemudian, mobil mereka diburu oleh sekumpulan anak buah Marissa. Sudah jelas tujuan mereka untuk mengambil kembali uang tersebut. Awalnya Su dan Martin sempat ragu untuk turun dari mobil, karena mereka memiliki senjata. Namun tampaknya mereka tidak punya pilihan lain. Sehingga terjadilah baku hantam seperti biasanya. Walau pada akhirnya mereka semua berhasil dilumpuhkan. Di sini Martin sempat mengejek Su, sebab telinganya berdarah karena dihajar oleh seorang wanita. Tak lama setelah itu mobil si kembar datang menghampiri. Di sini mereka mengungkapkan kekagumannya akan aksi baku hantam yang dilakukan oleh Martin dan Su tadi. Setelah itu si kembar berlalu pergi. Kemudian Martin mengajak Su untuk beristirahat di sebuah motel. Awalnya Su menolak, karena ia ingin menyelesaikan semua pekerjaan hari itu juga. Namun karena Martin terus mendesak, akhirnya ia setuju. Di dalam motel, Su lantas menghubungi bosnya yang bernama Tommy. Dan ternyata Tommy sedang disandra oleh sekelompok mafia. Namun Tommy tak bisa melaporkan hal itu kepada Su, karena ia sedang berada di bawah ancaman mereka. Tujuan Su menelpon Tommy untuk menanyakan siapa si kembar berkulit hitam yang selalu mengikutinya. Tommy menjawab kalau si kembar itu ditugaskan untuk mengawasi Martin dan Su, agar uang tagihan tersebut tidak dibawa kabur oleh mereka berdua. Tak lama Su kembali sambil membawa sebotol miras, dan ia mengajak Su minum bersama seperti dulu kala. Namun Su menolak, karena ia sudah berhenti minum miras sejak 3 tahun yang lalu. Keesokan harinya mereka berdua lanjut bekerja. Su berkata orang yang mereka tagih kali ini bernama Tuan Madrid. Diketahui kalau Tuan Madrid berhutang sebesar $90.000, dan ia merupakan pemilik klub tinju sekaligus pelatih di sana. Singkat cerita, Martin dan Su sampai ke tempat tujuan. Mereka berdua menyelonong masuk ke dalam tanpa izin, sehingga membuat geram penjaga di sana. Sempat terjadi ketegangan antara Martin dan si penjaga tersebut. Sementara Su masih sempat-sempatnya menyombongkan diri di hadapan para petinju di sana, dengan berkata bahwa ia dulunya juga pernah memenangkan kejuaraan tinju. Untuk meredam suasana yang semakin memanas, Martin pun berkata secara baik-baik. Maksud tujuan mereka datang ke sana bukan untuk membuat keributan, tetapi ingin bertemu dengan Tuan Madrid. Dan pada akhirnya mereka bertemu dengan Tuan Madrid, yang diketahui merupakan pelatih tinju profesional. Tanpa basa-basi, Martin langsung menagih hutangnya. Akan tetapi Tuan Madrid menegaskan kalau ia tidak pernah berhutang kepada siapapun. Uang $90.000 tersebut bukanlah hutang, tetapi uang sponsor yang diberikan kepada petinju andalannya. Namun Su dan Martin tidak peduli dengan semua alasan itu, karena tugas mereka hanya menagih kembali uang tersebut dari tangan Tuan Madrid. Mendengar itu, Tuan Madrid lantas memanggil petinju andalannya yang bernama Sugar. Jika Martin dan Su ingin uang itu kembali, maka mereka berdua harus berduel dengan Sugar 1 lawan 1 di atas ring. Menanggapi itu, Martin malah menyuruh Su yang menyanggupi tantangan tersebut, karena Su sendiri yang mengaku kalau dulu ia pernah menjuarai tinju. Hingga mau tidak mau, Su terpaksa menerima tantangan dari Sugar, yang merupakan seorang petinju juara bertahan. Sesuai prediksi, Su tumbang hanya dengan beberapa kali pukulan saja dari Sugar. Setelah itu Martin menantang Sugar untuk berduel dengannya.
Namun ternyata teknik pukulan tinju bukanlah skill yang dikuasai oleh Martin, sehingga ia tampak kewalahan berhadapan dengan Sugar. Karena sudah berada dalam posisi terpojok, Martin terpaksa menggunakan tendangan kakinya untuk melumpuhkan Sugar, di mana hal itu dilarang dalam pertarungan tinju. Rekan-rekan Sugar menganggap kalau Martin telah bermain curang. Mereka lantas berbondong naik ke atas ring untuk mengeroyok Martin. Sedangkan Tuan Madrid malah mengeluarkan senjatanya. Beruntung Su berhasil merampas senapan tersebut dan lantas mengancam mereka agar berhenti memukul Martin. Hingga pada akhirnya Tuan Madrid menyerah dan mau membayar hutang-hutangnya. Setelah itu Su dan Martin langsung meninggalkan tempat tersebut. Setelah cukup jauh berkendara, mereka lalu turun untuk makan di sebuah tempat. Lalu tak lama kemudian si kembar kembali menghampiri mereka berdua. Mereka sekali lagi memuji aksi berani mati yang dilakukan oleh Martin dan Su. Karena penasaran, Martin lantas bertanya, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja? Si kembar lalu menjawab, mereka berdua diutus oleh seseorang bernama Charlie. Martin bertanya lebih lanjut, siapakah Charlie? Akan tetapi si kembar enggan menjawab pertanyaan Martin yang ini. Tepat setelah si kembar pergi, Su kembali menghubungi Tommy untuk menanyakan siapakah Charlie yang disebut-sebut oleh si kembar. Tommy menjawab kalau Charlie adalah adik Barbossa. Barbossa sendiri adalah bos mafia yang dulu pernah dihabisi oleh Tommy, Martin, dan Su. Dengan kata lain, Charlie ingin balas dendam atas kematian sang kakak. Namun sebelum itu Charlie memaksa Tommy untuk menugaskan Martin dan Su menagih hutang kepada para mafia yang dulu pernah berhutang kepada mendiang Barbossa. Di sini Charlie mengancam akan menghabisi Tommy jika Su dan Martin tidak menyelesaikan tugas yang ia berikan. Secara tidak langsung bos Martin dan Su sekarang bukanlah Tommy, melainkan Charlie. Setelah mengetahui fakta tersebut, Su dan Martin terpaksa menyelesaikan tugas terakhir dari Charlie, yaitu menagih hutang kepada target ketiga, yang merupakan bos mafia bernama Cyrus. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai ke markas si bos mafia tersebut. Martin sengaja membawa senjata untuk berjaga-jaga, karena Cyrus dikenal sebagai bos mafia yang sangat kejam. Namun ternyata tempat yang mereka masuki hanyalah sebuah bengkel mobil, yang tidak banyak penjaganya sama sekali. Martin lantas menyuruh si montir untuk memanggil Cyrus. Tak lama Cyrus pun muncul. Ternyata Cyrus sudah mengetahui maksud kedatangan mereka berdua. Di sini Cyrus mengaku kalau ia memang memiliki hutang kepada Barbossa saat dulu ia masih menjadi bos mafia. Namun Cyrus menganggap semua hutangnya sudah lunas, mengingat Barbossa sendiri sudah lama tewas. Ditambah Cyrus bukan lagi bos mafia seperti dulu, di mana ia sudah bertobat dan membuka bengkel tersebut untuk menyambung hidup. Lalu Cyrus menegaskan kalau dia tidak akan memberikan sepersen uang pun kepada Su dan Martin. Martin yang tidak ingin bertele-tele langsung menodongkan senjatanya ke arah Cyrus. Namun hal itu tidak sedikit pun membuat Cyrus gentar. Bahkan dengan berani ia menantang Martin untuk menarik pelatuknya. Su yang kesal lantas turun tangan. Cyrus yang sudah tidak kuat dipukul pada akhirnya menyerah. Ia lantas menyuruh si montir untuk mengambil uang simpanannya dan segera menyerahkannya kepada Martin. Namun si montir itu malah kabur membawa uang tersebut. Menyadari itu, Su lantas menyuruh Martin untuk mengejarnya. Si montir ternyata sangat lincah dalam hal berlari, sehingga membuat Martin sangat kelelahan. Ia lantas memakai jalan pintas dengan menaiki sebuah truk. Dan pada akhirnya si montir berhasil ditangkap. Setelah mendapatkan tas uang tersebut, Martin kembali ke bengkel. Di sini Su akhirnya jujur kalau tugas menagih hutang ini sebenarnya bukanlah tugas dari Tommy, melainkan dari Charlie, adik Barbossa. Dan setelah menyerahkan uang tersebut, kemungkinan besar mereka berdua akan dihabisi oleh Charlie tanpa sempat mendapatkan imbalan atas pekerjaan mereka.
Namun jika mereka berdua tak menyerahkan uang tersebut, maka Charlie akan menghabisi Tommy yang sekarang tengah disandra. Menanggapi itu, jelas Martin merasa dikhianati oleh Sue yang menyembunyikan ini semua dari awal. Di sini Sue berusaha menjelaskan kepada Martin kalau sebenarnya ia juga baru tahu kemarin setelah mereka bertemu dengan si kembar di restoran. Martin lantas menyarankan kepada Sue untuk membawa kabur uang tersebut dan dibagi sama rata berdua. Namun Sue menolak. Ia bersikeras akan menyerahkan uang itu kepada Charlie untuk menyelamatkan Tommy, karena Sue sudah banyak berhutang budi kepada Tommy, terutama saat Tommy menyelamatkannya dari kematian. Karena berbeda pendapat, akhirnya Martin mengajak Sue berduel. Namun Sue tidak menanggapinya. Ia bahkan pasrah saja saat Martin memukulnya berkali-kali. Berasa Martin sudah kelewatan, Sue memutuskan untuk melawan balik. Sehingga kali ini Martinlah yang tumbang. Aksi baku hantam itu disaksikan oleh si kembar dari dalam mobilnya. Setelah mereka berdua sama-sama babak belur, barulah si kembar turun dari mobil untuk mengambil tas uang tersebut dan bersiap untuk membunuh Sue dan Martin. Namun inilah yang terjadi. Karena hal itu, Martin pun akhirnya mengalah dan menyerahkan uang itu kepada Sue. Setelah itu ia pergi begitu saja dengan tangan kosong. Sementara Sue akan menyerahkan uang itu kepada Charlie untuk menyelamatkan Tommy. Singkat cerita, Sue akhirnya sampai ke markas Charlie. Di sini Sue berkata, ia akan menyerahkan uang tagihan tersebut dengan syarat Tommy harus dilepaskan. Akan tetapi Charlie menolak melepaskan Tommy karena ia berniat ingin balas dendam atas kematian saudaranya. Sialnya, Sue berhasil dilumpuhkan dengan cara disentrum dari belakang. Setelah dihajar sampai babak belur, Sue dan Tommy lantas diikat di sebuah kursi. Dan saat Charlie bersiap untuk membunuh mereka berdua, tiba-tiba Martin muncul untuk menyelamatkan Sue dan Tommy. Bahkan Martin dibantu oleh anak buah Marissa yang merupakan mantan kekasih Sue, sehingga terjadilah baku tembak. Namun malangnya di tengah baku tembak tersebut, Charlie berhasil membunuh Tommy. Menyadari itu, Sue pun lantas menembak Charlie sampai tewas. Setelah berhasil membantai mereka semua, Martin segera membawa Sue yang tengah sekarat keluar dari sana. Ternyata mereka berdua sudah ditunggu oleh Marissa. Rupanya saat Tommy menemui Charlie, Martin segera menemui Marissa untuk meminta bantuan. Karena ia tahu, Sue tidak akan mungkin bisa mengalahkan Charlie dan pasukannya seorang diri. Namun dengan kesepakatan bahwa uang tagihan tersebut akan dibagi dua kepada Marissa. Di akhir film terlihat Sue dan Martin menghadiri upacara pemakaman Tommy. Di sini Martin menyampaikan kalau pengganti Tommy berniat mempekerjakan mereka kembali. Namun Sue menjawab kalau ia sudah memutuskan untuk pensiun sebagai debt collector. Tetapi setelah melihat mobil Martin yang mahal, Sue pun akhirnya luluh dan mau menerima tawaran menjadi partner Martin dalam pekerjaan menagih hutang selanjutnya. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.